Ayo, apa ini? Kita kasih sedikit spoiler ya. Ini nol ya, nol ya, nol ya. Kita tes, kita hold. Halo buat semua pengendali air dimanapun kalian berada. Bentar, ajan, tunda dulu. Nah, kita lanjut lagi karena tadi ketunda bentar. Tank ini sekarang umurnya kurang lebih 11 hari, bukan kurang lebih sih, ini udah pas 11 hari karena di awal setup itu kita di tanggal 9 Desember, sekarang tanggal 20 Desember. Nah, dari video yang sebelumnya itu banyak banget yang nggak percaya kalau tank ini aman dari alga-alga ya. Ya mungkin ada, cuman nggak seberapa parah, nggak parah sih, masih bisa ditangani dengan gampang. Sekarang aku mau ngasih tutorial cara aku ngelola air sebelum masuk ke dalam tank ini. Cuma sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu dengan video makro ya, jarak dekat banget, bahwa di tank ini tanamannya itu pada segar dan alga-alga yang ada itu nggak separah yang seharusnya terjadi di tank awal setup. Jadi kita langsung aja ke videonya. Nah, seperti yang kalian lihat di video, glossostigmanya pada segar-segar semua, fotosintesis stabil, GSA nggak ada ya, diatom pun juga sudah mulai aman, nggak ada coklat-coklat lagi di daun karena udang udah pada masuk. Kurang lebih sekitar 50 ekoran aku masukin di tank ini. Sama di tanam-tanaman lain juga pada bersih semua. Nah, udangnya pada aktif jadi babu ya. Tukang bersih-bersih. Nah, untuk Pinnatifida sendiri juga pada bersih dan subur ya. Tunas-tunas baru udah menjalar ke bawah-bawah sampai. Untuk needle yang kemarin kotor pun sekarang udah bersih banget. Hygrophila aragoya juga udah mulai mutasi daun air, pinknya udah mulai keluar. Ini juga ada tanaman yang numpang nutrisi, Cryptocorin flamingo yang pink ya, bukan Dennerle yang coklat. Terus ini Polygonum Sao Paulo juga udah mulai mutasi daun air, warnanya merah. Dan ntar kalau udah rimbun cakep loh itu. Ini aku dapat tanamannya dari Om Rimba Borneo, kalian bisa cek Tokopedia-nya. Seperti yang lain juga pada bersih. Nah, Hygrophila Pinnatifida-nya juga udah mulai keluar warnanya. Untuk yang di batang yang kemarin sempat kotor banget, yang warnanya belum segar, ini pakai Moss Visiden Fontanus. Udah mulai keluar juga tunas-tunas barunya, segar semua, bersih. Sedikit saran buat kalian yang lagi ngatasin masalah di awal setup ya, kayak diatom dan lain-lain, dikurangi pemakaian kimianya kayak yang semprot, algae killer dan lain-lain. Saranku perbaiki media filtrasi kalian, terutama media biologis kalian. Seperti yang udah aku jelasin di video yang sebelumnya, bahwa CO2 yang aku pakai itu nggak nyampe 1 bubble per second. Kemarin itu pakai Chisot ya, pakai citron soda. Sekarang udah pindah karena tank yang besar sudah masuk ke sini. Akhirnya CO2 aku pindahin ke tabung. Kemarin itu kenapa nggak pakai tabung? Karena jauh banget. Nggak mungkin aku pasangin selang sampai 15 meter. Para babu aktif banget bekerja. Yang batu kemarin yang kotor pun bersih banget udah sekarang. Udang sendiri ini masuk baru hitungan 3 hari ya, 3 hari dia baru masukin. Nah, ini ada momen dimana keong assassin mau makan keong hama. Jadi untuk ngatasin keong hama sendiri aku cuman pakai keong assassin aja, karena untuk mengurangi populasi si keong hama sendiri, keong assassin sudah sangat ampuh banget menurut aku, karena pengalamanku selama ini ya cuman keong assassin aja yang jadi pemburunya. Sedikit penjelasan, karena tank ini kan baru diganti air. Ini aku kasih patokan yang aku pakai buat main di soft water ya. Air baku sebelum masuk ke dalam tank itu 6-10 ppm.
air yang aku pakai ya, pakai air sumur bor. Terus ketika dimasukkan ke tank, nilainya itu naik di kisaran jadi 15 sampai 20 ppm sebelum disuplai pupuk. Nah, jadi aku remineralize dengan cara yang nanti bakal aku jelasin. Itu kurang lebih naik angka ppm-nya di angka 50 sampai 55 ppm. Kemudian aku suplai pupuk. Nah, di tank ini karena substratnya pakai full dari Plantasia dan pupuknya pun aku pakai punyanya Plantasia. Nah, di tank ini aku pakai lampu kurang lebih sekitar 72 watt ya, 48 tambah 18 ya, kurang lebih lah segitu. Pokoknya ini tank pakai lampu yang high light. Jadi aku pakaikan pupuk high light dari Plantavert ya, sama yang Plantavert Stemplen. Nah, dua ini yang aku pakai. Nah, untuk pemakaiannya sendiri biasanya aku selingin sih. Aku selingin. Untuk yang highlight sendiri aku pakaikan seminggu itu kurang lebih 3 kali aja aku pakai. Aku pakai kurang lebih cuman 1 pump setiap aku semprot ya. Cuman nah, 1 pump kayak gitu. Kemudian Plantavert yang Stemplen. Untuk Stemplen aku pakai itu 4 hari. Itu seling-seling ya. Misalnya yang highlight hari Senin, besoknya itu Stemplen, hari Selasa, besoknya itu. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa ikutin panduan yang ada di botol ini. Ini sudah ada panduannya. Di sini ada jeda. Untuk yang highlight sendiri itu pemakaiannya setiap hari. Untuk yang Planta Stemplen itu pemakaiannya juga setiap hari. Itu bisa kalian pakai, cuman karena ini tank baru, umurnya baru 11 hari, nutrisinya masih melimpah di bagian substrat. Jadi aku pakai itu masih seling-seling. Nanti ketika umur tank ini 1 bulan baru aku pakai normal setiap hari. Jadi sementara aku pakein yang highlight itu 3 kali dalam seminggu, yang Stemplen cuman 4 kali dalam seminggu. Untuk yang Stemplen sendiri aku makainya sama 1 pump doang. Sudah kayak gitu aja cukup. Sisanya biarkan nutrisi dari substrat yang memberikan nutrisi tambahan. Terus untuk parameter tadi udah aku jelasin cara remineralize-nya. Setelah ini kita bahas apalagi lah. Udah mungkin itu aja dulu, kita lanjut ke cara nambah mineral air pakai caraku ya. Aku ambil airnya dulu biar kalian tahu bahwa ini air memang dari sumur bor ya. Takutnya kalian kira airku ini gimmick. Nah, di air yang udah kita tampung tadi, sekarang kita coba tes nilai TDS-nya. Kebetulan tadi itu habis hujan seharian, jadi pasti airnya lebih stabil lagi sih. Kita coba tes 0 ya. Nah, nilai TDS-nya itu cuma 6. Ini air sumur borku loh. Sekarang kita langsung tes air yang udah di remineralize di dalam tank ini. Kita lihat berapa ppm. Ini 0 ya, nggak ada aku hold ya. Kita langsung tes aja, celupin, kemudian hold. Kalian bisa lihat angka yang dihasilkan sesudah di remineralize. Nah, ini angkanya 61 ppm. Banyak yang bilang mungkin TDS ku itu error. Ini TDS sudah ku kalibrasi. Patokan kalibrasi itu air RO ya, jadi memang udah dipastikan ini fix sih. Lihat perbandingannya dari air yang kita tampung tadi langsung dari sumur bor, dari keran, sama air yang udah ada di dalam tank. Perbandingannya jauh banget, 60 ppm. Nah, cara aku nge-remineralize nya kayak gimana? Aku sih caranya kayak gini ya. Bentar, mana tadi bahannya? Nah, ini
ini adalah produk dari Natura Aquatica ya. Ini pupuk prolifera dari Natura Aquatica. Ini bisa kalian dapetin langsung di online shop Tokopedia. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Ini pupuk yang benar-benar membantu banget buat kalian yang memang pengen jadi proscaper, yang pengen ngesuplai pupuk dengan dosing masing-masing ya, NPK-nya. Nah, di sini ada banyak, di video-video aku sebelumnya itu sudah sering banget aku bahas. Nah, untuk nge-remineralize air yang aku pakai itu cuman magnesium dan kalsium. Mana kalsium? Nah, ini kayaknya kalsium. Nah, saya coba buka. Maklum agak susah ya, aku ngerekam pakai tangan satu doang. Nah, ya ini kalsium. Nah, yang aku pakai itu cuman kalsium dan magnesium. Caranya kayak gimana? Bentar, aku praktekin. Aku ambil gelas dulu bentar. Ini gelas cupnya. Airnya kita pindahin ke bawah dulu. Oh, berat banget. Nah, ntar aku pakein tripod aja lah biar gampang. Mana lagi tripod? Nah, video ini mungkin agak panjang ya jadinya. Buat kalian yang pengen nyimak jangan di skip, takut ada ketinggalan stepnya. Jadi perhatiin aja baik-baik apa yang aku lakuin. Ntar kita ambil 2 gelas. 1, 2. Yang satu aku ambil air dari tank ya. Aku ambil dari sini. Jarak lampunya pendek banget jadi agak susah. Bentar. Ya. Kita tes lagi, takutnya kalian kurang yakin. Ini tadi 61 hasil tes yang di sana. Kita lepas dulu holdnya. Oke, sudah balik ke 0. Sekarang kita tes lagi air yang dari tank. Lagi. Nah, kita hold aja lah. Ini 61 ya. Ya, 61. Terus kita ambil lagi air yang dari sumur bor. Oh ya, sumur bor yang aku pakai itu sumur bor yang langsung digali dari sumber mata air ya. Ada sumber mata air itu langsung ku bikinkan sumur bor, nyuruh orang. Itu kedalamannya kurang lebih 38 meter yang digali. Nah, ini sudah kita nolkan lagi, kita tes lagi air yang dari sumur bor. Total TDS-nya cuman, nah kita fokuskan. Cuma 6. Oh, edan. Nah, sekarang cara buat menaikkan mineral di air ini, karena ini hampir bisa dibilang soft ya. Ini hampir dibilang RO, bahkan harusnya ini udah kayak RO sih. Kandungan mineralnya itu rendah. Nah, dulu itu sudah pernah aku tes sekali, cuman dulu banget di tahun 2017 kalau nggak salah. Itu KH-nya itu cuman di angka 1 kurang lebih, GH-nya itu cuman di 2 DGH. NO2 NO3 nya itu bisa dibilang juga rendah, nggak nyampe angka 1 ya. Nah, kita coba tes cara menaikkan kadar mineralnya menggunakan kalsium dan magnesium dari Prolifera Natura Aquatica. Caraku tuh gampang sih, cuman tinggal dimasukin aja ini kalsium sama magnesiumnya. Untuk takaran sendiri biasanya aku itu pakai timbangan, tapi timbangannya aku nggak nemu ya nyarinya. Kita pakai kira-kira aja dulu, kurang lebih ya anggaplah ini 1 gram lah ya. Kita coba masukin ini kalsium dan ini magnesium.
kita ambil sejumput juga. Kita lihat perubahan total dissolved solid atau TDS di dalam air ini. Kita aduk aja langsung, aduk sampai terlarut semua, baru kita tes. Dari 6 ppm bakalan berubah ke berapa ppm. Bentar, agak lama ini. Kita langsung tes aja dulu sekarang. Kita hidupkan TDS nya. Oke, 0. Kita coba tes. Edan. Tuh perbandingan perubahannya. Ntar kita fokusin. Tadi aku cuman pakai sejumput doang ya, cuman buat ngetes aja. Ini ppm nya jadi 4139. Gila banget sih. Tadi baru sejumput. Nah sekarang tinggal kita hitung aja di dalam tank itu misalnya berapa liter. Tinggal kalian coba tambahin sedikit demi sedikit buat menaikkan sampai target ppm yang kalian mau ya, buat disetting berapa ppm di dalam mineral air kalian. Nah cara ini itu aku dapat dari ngeliat video-video YouTuber luar kayak Green Aqua, karena mereka itu kan rata-rata pakai RO water atau soft water yang angka ppm nya itu di 0 ya. Jadi yang mereka lakukan itu rata-rata di remineralize, menaikkan kadar mineral air yang ada di tank mereka yang mereka rawat. Nah mereka sendiri menaikkan kadar ppm nya itu di angka 60 sampai 70 ppm. Nah angka tersebut sebelum disuplai pupuk dan lain-lain ya. Jadi patokannya mereka itu di angka 70 sampai 80 ppm, kemudian ketika disuplai pupuk naiknya di angka sekitar 120 ppm. Nah dalam jangka 1 minggu mereka itu pergantian airnya itu 1 minggu sekali. Jadi fase mereka ganti air itu juga patokannya dari TDS, karena mereka kan sudah tahu kadar airnya itu isinya apa-apa, parameternya berapa, mereka sudah paham. Jadi ketika sudah disuplai pupuk, total ppm nya tadi menjadi 120 ppm. Nah dalam 1 minggu kemudian total dissolved solid atau ppm nya tadi dari TDS itu naik ke angka 180 sampai 220 ppm. Kemudian mereka reset lagi ketika ganti air seminggu kemudian ya. Itu di reset lagi menjadi 70 sampai 80 ppm, itu pergantian airnya. Kemudian disuplai pupuk lagi, naik lagi sampai 120, dibiarin lagi seminggu kemudian naik sampai 180 sampai 220, kemudian diganti lagi. Itu ritme yang aku tangkap dari channel mereka ya, karena untuk penggunaan yang soft water. Nah cara ini aku nggak rekomendasi kalian, buat kalian yang belum tahu kadar zat terlarut di dalam air kalian. Ini hanya diperuntukkan untuk yang menggunakan soft water, yang ya mungkin nilai TDS nya itu rendah. Untuk nilai TDS yang tinggi, kusarankan kalian harus ukur dulu parameter air kalian. Kalau kalian nggak punya alat buat ngukur, aku sarankan kalian bawa sampel air. Sampel air kalian itu taruh di botol, bawa ke lab Kesda. Itu kalau nggak salah bayarnya antara 25 sampai 50 ribu kalau nggak salah. Itu cara simpelnya, kalian bilang aja minta ukurkan, teskan parameter air terlarut yang ada di air ini. Ntar dikasih rinciannya itu pakai kertas. Saranku buat yang nggak punya alat mungkin itu aja, karena alatnya itu bisa dibilang tergolong mahal ya, di angka 250 sampai 400 sampai 600 ribu pun ada. Jadi yang low budget kayak aku bisa ikutin cara itu. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang aku jelasin di sini. Akhir kata udah mau selesai apa belum sih? Selesaiin aja lah ya, kayaknya udah panjang banget ini video, karena ini nggak bakal aku potong sama sekali videonya. Kalau kalian yang bosan, kalian bisa tinggalin aja. Kalau kalian suka tinggal kalian like, kalau nggak suka tinggal kalian unlike. Akhir kata jangan pernah lelah buat maintenance, rawat airmu biar airmu yang merawat tanamanmu. See you on the next update. Bentar. Nah buat kalian yang pengen penjelasan pupuk ini secara lanjut, mungkin di video selanjutnya bakal aku bikinin video lagi dari yang kita beli tadi, dimasukkan ke botol takaran berapa,
terus penggunaannya kayak gimana nanti aku jelasin lagi, karena itu bakalan panjang banget, bisa sampai 20 menit sampai 25 menit mungkin kalau nggak ada di cut videonya. Udah, mungkin itu aja dulu ya, bye bye.